itu nggak ada perubahan sama sekali. Dan kita lihat di sini bakal bergeser ke arah Kleptor. Udah ada Auranes bertampur dengan Erki Hades di sini, di mana kita lihat Legalot masih mencoba nge-shot soal. Udah ada Kolektif lewat di sana, di mana Aura. Wow, Yamil terkenakan oleh Imba Junior menggunakan M114-nya. Buat langsung masuk ke dalam in game. Sebelumnya nih ya, buat tim yang dukung yang ada di depan, ayo supporternya, mana suaranya? Oke, kalau gitu Oh Baby cabut dulu langsung. Oke, thank you Oh Baby. Ya, dan sekarang kita bakal langsung lihat gimana pesawat bergerak dari observatory menuju ke keraton. Udah ada 6 tim yang langsung turun di tengah-tengah pesawat. Iya benar sekali, di mana kita lihat di sini udah ada Aura yang langsung turun ke arah shipyard yang di mana ternyata nggak ada RRQ Hades. Gak ada RRQ Hades. Ya. RRQ Hades sendiri ternyata menggunakan taktik baru, mereka turun di tempat baru Di nih. tempat baru, wah ini bahaya banget untuk ke-11 tim lainnya karena kenapa? Apa yang udah mereka pelajarin belakangan itu benar-benar kayak ini surprise. Apa yang harus mereka lakukan itu benar-benar harus diadaptasi secara cepat. Sekali lagi ini the power of kapten terkuat di muka bumi Legalot ya. Karena Iya. dia selalu membuat hal-hal baru di setiap pertandingan yang dia hadapi. Iya, tapi kita bakal bergeser ke arah Kloktor terlebih dahulu. Sekali di mana kita udah ada Zikaser, kapten dari L40 harus terwipe out di awal. Satu sudah diamankan poinnya oleh Bigetron Academy, di mana kita di sini ada X3 sudah pegang M114 ya, di mana tambah lagi Razor Aim harus terkena down oleh X6. Cold bakal di spam lagi menggunakan punya, bakal langsung dikerjain lagi oleh 3 orang. 2 player dari L40 langsung terambil gitu aja poinnya oleh Di Bigetron lane sisi ada Academy. Boom Jewels yang berhasil mendapatkan 1 knockdown atas Z Line di sana. Wah, pertempuran di awal-awal seperti yang udah kita bilang di awal ya. Ini Yap. bisa jadi bakal ada pertempuran di awal di mana poin kill menjadi poin yang sangat krusial untuk bagi siapapun. Bener banget, tapi L40 rute untuk kaburnya sendiri udah dihalang oleh RRQ. Kedua tim dari BTR dan RRQ di sini benar-benar mempersulit pergerakan dari tim L40. Iya, tapi kalau misalkan masih menit-menit pertama ya mungkin bagi gua untuk RRQ dan juga Bigetron itu nggak cukup bijak. Karena kenapa? Bisa aja mereka harus kayak ngumpulin resource terlebih dahulu, abis itu nge-hold satu posisi, baru kayak boleh moving atau mulai baca boleh pergerakan berikutnya gitu. Oke, dan di sini masih konsisten di mana Ronnya sendiri masih turun di daerah Graveyard. Iya, di mana kita sih dari Zarki Z sendiri di mana udah langsung melakukan healing terlebih dahulu, udah ada UMP dipegang tapi ternyata ada stuck di sana, udah Straw Hat langsung terkena down begitu Zarki dan langsung di-secure poinnya. Wah, Ya, Boom ID berhasil mendapatkan 2 kill point tanpa harus kehilangan 1 orang pun. iya, dan ini bakal kembali looting di daerah Mil, dan Mil berhasil diamankan oleh Boom Cortus. Ya, tersisa Z-Fins dan juga Avenged yang dimana sebenarnya di depannya udah ada tim Ron Maximus yang siap menjaga mereka untuk masuk ke dalam ya. Betul, di mana kita di sini ada Z Avenged juga yang udah mulai bergerak ke arah keraton, dan di keraton itu sendiri udah ada Ron Maximum yang nguasain rumah keratonnya 2 versus 2. Akankah Z Galaxy sendiri, oke udah tahu ya dia ya? Kayaknya dia udah ngeliat pergerakan dari tim Ron Maximum. Mereka nggak bakal mencoba memaksa untuk masuk lebih jauh lagi dan mereka memilih untuk saving point terlebih dahulu. Di Ya. lane sisi ada Arki yang berhasil mendapatkan 2 kill dari Bigetron. Iya, tadi masih ada satu knock yang belum di end, sepertinya belum diamankan poin, di mana di sini X3 bakal tiap gitu aja menggunakan famas dari Legalot. Hampir aja tumbang di sana X3, bakal langsung mundur sejauh mungkin dari jangkauan RRQ Hades. Ya, di mana Legalot sendiri belum berhasil mendapatkan kill, tapi Lord masih bernafsu untuk mendapatkan kill tambahan untuk RRQ Hades yang sebenarnya nggak terlalu perlu untuk di early game. Iya, di mana kita di sini dari X3 sendiri sebenarnya sudah mulai terjebak pergerakannya. Walaupun ini bakal di scam sama Lord. Udah kepegang juga, dan Lord di sini masih dipegang Scarbis Titan-nya. Masih mencoba membaca pergerakan dari sisa-sisa pemain dari Bigetron Academy. Ya, tapi di sini gue mulai melihat pergerakan yang cukup bijak dari Hades sendiri, di mana mereka udah melihat ada 1 orang di sana. X3 God bakal langsung dimajuin oleh Valens. Yap, ini bakal langsung di-secure sepertinya, di mana X3 udah nggak punya sama sekali medkit dan face-nya juga udah tinggal 10% aja. Di mana ada 3 orang, bahkan 4 pemain dari RK Hades yang harus dia lewati. Dan ini bakal digocek terlebih dahulu, bakal ditembaki oleh X6 dari X4. Udah banyak banget damage-nya. M4 dari X6 bakal menyelamatkan X3, tapi tinggal bakal langsung kena down begitu aja X3. Dan sepertinya bakal di-secure. RRQ Hades mendapatkan 3 poin. Masih ditembaki lagi sama X6 dari atas tower, tapi nggak cukup damage-nya Skyla. Oke, gak cukup damage-nya, dan di sini X3
Code harus di-end begitu aja oleh Legalot. Cover yang cukup baik dari tim RRQ di mana Valens yang tadi hampir di ending masih bisa selamat. Ini gue melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari RRQ Hades. Mereka mulai bermain sabar, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Yang seperti kita ketahui, RRQ Hades sendiri ketika ada 2 orang yang kabur, mereka nggak peduli walaupun cuma 1 orang, mereka bakal ngejer langsung. Ya, tujuannya adalah lebih ke arah kayak ngamanin obstacle atau ngamanin teritori yang Di lain abis mereka. sisi, ada Arcana Manggiskun yang Iya, mulai ada masuk Arcana ke dalam. sepertinya yang bakal ngelewatin jalan raya begitu aja. Kalau X6-nya nggak ngeluarin suara yang cukup cukup lantang itu nggak bakal nge-trigger Arcana itu sendiri yang sedang menjalani kaki bukit. Oke, baik sekali di sini X6 lagi ngumpat di dalam tower dan sepertinya nggak bakal ke-detect karena Arcana bakal lewat begitu aja. Ini bahaya banget bagi X6 itu sendiri yang karena rutenya udah bener-bener mati, Pak. Rutenya yang udah benar-benar mati dan di sini gua belum lihat pergerakan dari Star 8. Mereka masih ada di rumahnya, masih seperti biasa dan satu pulau free untuk Star 8. Sentosa benar-benar free untuk Star 8. Ini artinya ketika Star 8 keluar dari Sentosa ini bakal benar-benar kaya. Kaya banget. Dan resource-nya gua rasa kalau kita bisa lihat powernya masih paling besar. Iya. Bayangin satu Sentosa dan dari beberapa patch yang terakhir diupdate ini Sentosa itu nggak ada perubahan sama sekali dan kita lihat di sini bakal bergeser ke arah Kleptar. Udah ada Auranes bertampur dengan RRQ Hades di sini di mana kita lihat Legalot masih mencoba nge-shot soal udah ada Kalekir lewat di sana di mana Aura. Wow, Yamil terkena oleh Imba Junior menggunakan M114 nya di mana Lord di sini bakal mulai maju. Udah dipegang pancinya, bakal mutar terlebih dahulu. Lord bakal mundur, Yamil sudah mulai terkena down dan sepertinya nggak bakal bisa di-revive. Ya, bakal coba untuk melakukan narik terlebih dahulu. Yamil udah harus di-end begitu aja. Gua sedikit bener-bener ngelihat sesuatu yang berbeda dari Hades ya. Dimana seperti kita ketahui dia adalah tipikal tim yang all in atau enggak sama sekali. Ya sebenarnya poin ke triggernya itu adalah ketika gue nggak tahu tadi siapa ya dari tim Auranes yang bawa mobil itu lewat triggernya pecah, perangnya pecah, akhirnya ketika Yamil melakukan moving itu langsung disambut sama Imba Junior dari arah kanan. Ya benar banget dan di sini udah saling setup posisi di mana Aura sendiri masih terjepit karena dari sebelah kiri dan kanan udah saling dijagain oleh RRQ. Ada Lord di sebelah kanan dan Legalot di sebelah kiri. Gila, ini gimana ya? Mereka tinggal 3 orang, ngelawan 4 orang, tapi setup yang dimiliki RRQ Hades itu masih cukup percaya diri. Kalau menurut gua karena kita ngeliat sendiri dari beberapa poin yang RRQ Hades punya itu hanya dijaga dengan 1 orang aja. Ibarat ada satu yang kenok dan Auranesnya mulai maju, itu benar-benar gak ada pertahanan sama sekali dari RRQ Hadesnya itu sendiri. Gak ada pertahanan sama sekali. Ini hanya mengandalkan Valens sebagai vision yang bisa melihat ke arah mereka semua. Tapi di sini Auranesnya perlahan satu demi satu udah mulai mundur ke belakang. Kita lihat di sana udah ada nomor 3 yaitu Boom Ortus. Sepertinya yang bakal bergerak juga ke arah mereka dan udah di setup sama Lords. Di lain sisi ada tim Black Horse juga yang bakal ikut campur di sini. Bakal sulit banget untuk kedua tim yang bakal perang di sini. Oke. Ditembak sama Imba, terkena headshot di sana Yoga Padang ternyata terkena knockdown Yoga Padang di sana dan bakal di ending begitu aja. Ini bakal dilanjut perangan Imba Jar bakal nembak terkena menggunakan sekarang distancenya. Di mana kita di sini Yoga Padang terkena knockdown dan bakal di point ambil aja gitu oleh Imba Junior. Bakal di commit, bakal dikejar nampaknya, tapi enggak, bakal coba untuk mundur dulu. Di mana? Di belakang udah ada tim Maximus. Dan ini bakal dilepas sama RRQ Hades di mana Auranes bakal mencoba mencari kembali poin-poin yang harus dia amankan. 2 poin sudah diamankan oleh Auranes. 2 kill point sudah diamankan dan mereka masih lengkap 4 orang. Di lain sisi udah ada Black Horse yang siap menyambut mereka di sini. Oke, kita bakal bergeser ke arah Factory terlebih dahulu di mana ada Arcana Akar bakal bertemu dengan Bigetron BGL. Opa, sang kapten bertemu dengan Kapten J dan Hard terkena sepertinya bakal digocek. AG sudah terkena hit cukup banyak. Zar bakal digocek, bakal dibalas. AG harus terkena di mana kita bakal coba di-end. Dan ternyata AG harus dikembalikan ke lobby, tapi Zar juga sudah terkena down. Kevin bakal menjadi last man dari Arcana Akar. Ya, tersisa 1 orang dari Akar. Di lain sisi Boom Strawhead berhasil mendapatkan 1 kill tambahan untuk Boom ID. Iya, dan kita lihat lagi di sini bakal di-setup oleh Bigetron BGL di daerah Factory di mana ada Kevin yang sepertinya sudah terjebak. Perlu diingat, nggak ada glider di match pada hari ini. Ini bahkan bahaya banget untuk Kevin. Udah mulai di-setup, udah dimulai dan ternyata cukup mudah untuk Bigetron BGL mengembalikan Arcana Akar ke lobby. Iya, walaupun harus di lain sisi udah ada peperangan lagi nampaknya di sini. Iya, nggak bakal dikasih nafas casternya di mana kita di sini ada Auranes yang bakal bertemu dengan Black Horse. Bakal bertemu dengan Black Horse. Udah ada spam granat dari Ran MKS, bakal coba langsung naik kah? Ternyata enggak juga. Udah melakukan setup juga di mana di sini gue ngeliat
RNSC tersisa 3 orang Enggak, aja. 4-4. Empat orang. Imbanya set up dari belakang. Ah, Oke, ini cukup oke. berbahaya. Randa bakal mengambil summon adop terlebih dahulu di mana Black Horse masih sedikit melakukan setup kecil di dalam rumah keraton di daerah Remna Village. Dan Kasih masih mencoba gocek-gocek di daerah bawah, udah dipasang lineman yang sangat banyak. Imba masih mencoba mencari vision yang cukup baik untuk timnya. Di mana ini bakal ditarik ulur terlebih dahulu dan zonanya ada di arah mereka. Ya ini sebenarnya salah satu zona yang bener-bener gua nggak suka sih. Ya. Kayak ini bener-bener open, obstacle cuman ada satu rumah dan cuman ada rumah-rumah yang di pinggir pantai. Betul, Ini eh. artinya ketika masuk zona ketiga ini bakal terjadi perang yang sangat besar. Iya benar sekali di mana kita di sini Kasih sudah mengintip di mana bakal ditembaki lagi oleh Serlot. Di mana Kasih di sini mulai bergocek-gocek juga tapi nggak bakal naik itu aja. Ternyata Ricky Hades yang coba ditembakin oleh Black Horse. Perlu konsentrasi dulu, fokus dulu sama musuh yang ada di bawah Pak. Jangan ditembakin dulu yang lainnya. Ya, benar-benar Oke. kita lihat di sini masih saling sabar, gak ada yang melakukan pergerakan lebih jauh lagi. Betul. Dan Imba, kapten dari Aura NSC sendiri udah berhasil mendapatkan 2 kill. Yap, 2 kill atau 2 poin sendirian dikoleksi oleh Imba. Masih mencoba, masih getol, masih coba lompat-lompat. Masih sedikit bingungan di sini kita. Ternyata Wow. Begel yang bertemu dengan Star Egg Esport dan, Dan Hayabusa Hayabusa. langsung di-secure oleh Kapten Jaydan. Wow, luar biasa gameplay dari Bigetron BGL di sini nampaknya. Udah Iya. benar-benar ngamuk. Oh, Wow. ternyata dari jauh di sini kita lihat dari bukit ke bukit. Kapten Jaydan bertemu dengan Star Egg Esport. Bakal di-heal lagi Hikamnya. Dan sementara Hikamnya juga bakal menembak. Ternyata Hikam terkena headshot oleh Venom. Dan bakal di-backup oleh Oh Ukit, tapi my Ukit juga God. terkena knockdown. 2 pemain dari Bigetron BGL sudah terkena knockdown. Sudah terkena down, Yap. benar banget. Dan bakal sulit banget untuk Ikam mencoba melakukan revive untuk Upin sendiri. Iya, dan di sini Hikam juga belum melakukan healing sampai full darahnya ya. Ada UAV di sini di mana bakal ketahuan bahwa ada beberapa tim di tempat yang sama. Iya, benar sekali dan ini bakal dikontes oleh Star Egg. Karena kenapa? Zonanya itu berada di belakang Bigetron BGL Ya. yang udah dikuasain sama Ron Maximum dan juga RRQ Hades. Yap, benar banget. Dan di sini bakal coba untuk ditahan lagi Iya, karena hati-hati Hikam. Udah merah darahnya di sana, masih mencoba healing terlebih dahulu dan di sini Jaydan. face dari Ikam sendiri udah hancur ya. Yap. Dan kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Star Egg Esports sepertinya bakal melakukan setup untuk nyicil maju ke depan. Ini yang gue suka dari gameplay satu tim Star 8 ya. Mereka Ya. kayak ketika fight jarak jauh, lu tuh nggak bakal dikasih free untuk Betul. nge-hit mereka. Betul, selalu ada jawaban dari tembakan-tembakan yang dikeluarkan oleh musuhnya. Benar, walaupun temennya satu ditembakin, otomatis 3 orang lainnya bakal balas nembak. Betul, Gak dan- bakal dikasih gratis. Nah, nggak bakal dikasih gratis sama. Ini udah akan menjadi tantangan tersendiri untuk Star Egg. Oh Jaydan my terkena God, headshot oleh Venom! Venom. Dan Upin bakal menyeberang terlebih dahulu dan dipasang langsung duelnya. Harus berhati-hati Bigetron BGL karena aim dari Star Egg Venom sangat-sangat tajam. Yap, benar banget dan masih bisa survive di sini. Kapten Jaydan berhasil diselamatkan oleh Upin. Masih mau commit di mana Venom. Awas! Hampir aja, tapi ada tambahan summon airdrop. Iya, itu bahaya banget sumpah. Bahaya banget. Oke, sementara di sini sepertinya Bigetron BGL sendiri nggak punya pilihan banyak selain menahan pergerakan dari Star Egg karena apa yang udah tadi gue bilang itu zonanya sepertinya bakal ke arah mereka ya. Ya, mau nggak mau Star 8 harus bergerak ketika zona udah mulai Iya, merapat. dan Upin juga sudah terkena headshot di sana, hampir aja terkena dan Upin. Ini bakal susah banget mengingat dari Ikam sendiri udah nggak punya fast ya. Iya, dan dan- resource yang dimiliki udah sangat limit. Betul, ini salah satu pertarungan 3 lawan 3 teralot sepertinya ya. Ya, di match kali ini. Udah ada 2 summon airdrop yang menyala, tapi sepertinya untuk diambil sedikit sulit. Dan sementara itu, ini menjadi tantangan untuk Star Egg mengambil rute ke arah mana. Yap. Bagusnya mereka bakal menyeberang. Ini salah satu kekurangan dari Star 8 ketika mereka nggak ada di dalam zona. Betul. Untuk masuk zona ketiga, Star 8 ini ketika nggak ada di dalam zona bakal struggling. Dari Iya. beberapa match yang udah gua tonton. Tapi kali ini kita bakal melihat bagaimana pergerakan dari Star 8, Hayabusa dan kawan-kawan mencoba Iya. masuk ke zona ketiga. Betul sekali, dimana ternyata nggak kerender ya sama anak Bigetron BGL dan mereka lagi lari-lari di pantai dan bener-bener nggak kerender sama sekali. Dan sementara itu ada Ron Maximum yang udah nyoba nyolek-nyolek Bigetron BGL dari belakang. Ya, udah dari belakang. Ternyata Ron Maximum juga udah berbagi tempat bersembunyi dengan RRQ Hades. 3 tim Tiga berenang tim. di Bermuda. Oh my god, ini bakal bener-bener seru di mana tim Z Galaxy yang kehilangan 2 player di early game masih berenang cukup jauh dari zona selanjutnya. Iya benar sekali, dimana kita di sini dari Bigetron BGL sini sudah mulai bergerak dan udah ada Boom Ortus yang sudah dapat zona di awal dan juga sudah dapat obstacle yang sangat baik yaitu gubuk-gubuk pantai. Ya, dan di sini bakal coba untuk komit ada BTR X6 Code di sana yang bakal Ya. coba untuk lari dan Jaydan Oh. berhasil mendapatkan 1 knockdown dari Rans.
Boom! Ada Hampir floater. aja. Boom! Oh my Tinggal God, kembali ke Bobby Jayden. Rance. Dari Ron Maximum langsung direlakan oleh teman-temannya. 3 pemain dari Bigetron Begel masih selamat di mana di sini. Wow. Harus terkena down. Bola di terlebih dahulu sampai dari atas di mana kita di sini ada Mans. Dan terkena down juga Mans di sana. Apa yang akan dilakukan bakal dicicil lagi, bakal di revive lagi. Ada Di mana udah Anarki ada yang X6 cukup yang mulai campur. masuk, bakal di revive terlebih dahulu. Hikam bakal lari lagi. Jayden juga bakal lari ke dalam zona dan ini zona juga sakit banget. Tapi ada Anarki Hades, Ron Maximum harus Oh posisi my dan God, begitu juga dengan Lord. Bigetron, BGL, Academy. 2 tim tersebut harus combat berdekatan di posisi 10 dan 9. Lord berhasil mendapatkan 4 kill di sini, di mana zona cukup jauh dari tim RRQ Hades. Iya, ada di mana kita di sini ada Ray. Harus terkena down oleh Valens menggunakan Bakal langsung di SM8-nya. end. Z 8 Galaxy kill. harus tumbang di posisi 8 di mana kita di sini dari RK Hades. 8 kill, masih hidup 3 orang. Ya, dan ini bener-bener singa yang tidur akhirnya berhasil diri lagi ya, terbangun lagi, dan Lord harus terkena down di sana. Iya, di mana di sana Miss Maung sudah menumbangkan 1 singanya dan langsung dibalikin gitu aja oleh Valens. Valens. Luar biasa, Lord masih bisa survive di mana zona bakal bergerak 10 detik dari sekarang, Bang Giskun. Iya, tapi ini bakal sulit banget untuk RK Hades karena kenapa dia harus masuk ke kandangnya Boom Ortos. Sementara Wow. di sini akhirnya pecah juga perangnya di mana Imba bakal menembakkan mereka menggunakan M111 ya, di mana kita dikasih masih mencoba backup juga. 3 pemain dari Auranes masih hidup, masih mencoba kontes rumah keraton ini. Di mana Blackers juga udah mulai turun, udah dipasang dulu oleh bakal ditembakkan gitu aja oleh Wawan MKS dari jauh menggunakan M40-nya. Di mana mulai masuk Sherlock ke dalam kembali. Averos terkena down, Imba terkena down. Black Sword X9 harus puas di posisi kelima dan Imba sepertinya bakal ditinggalkan. Udah Wawan ada dan Rone yang Randa. siap menyambut siapapun bakal jalan ke sana, di mana Valens berhasil mendapatkan 1 kill tambahan. Benar sekali, di mana kita di sini legal menjadi last man standing. Wow. Menggunakan 3 orang tersisa di mana kita di sini legal untuk kena down. Ahmad bakal menjawab itu semua. Valens datang dari luar, udah mulai berjalan, bakal dipegang SM8-nya, bakal mencoba mendekat. Gak pengen ke detect, tapi udah ada Ahmad 10 bakal membajak mereka semua. Momota dari Ron Esports bakal menembaki Auranes. RRQ Hades harus di posisi keempat, di mana Ron Esports masih lengkap 4 orang. Masih Randa 4 orang. menjadi last man standing dari Auranes. Oke, dan di sini kita bakal lihat gimana Ron yang masih dapat zona bakal menahan 2 tim yang berbeda. Aura Ran MKS, Boom Ahmad dan juga Boom Straw Hat. Ini bakal untung banget untuk Ron Esports karena kenapa zonanya berada di belakang mereka dan semua vision dari tim yang lagi coba masuk zona. Tapi Minoru, awas Minoru gak boleh terlalu terburu-buru di mana Randa sendiri tidak boleh diremehkan aimnya. Walaupun Randa gak punya medkit sama sekali, 50% HP tersisa. Udah di-open. Bakal dicicil dan bener aja Randa mendapatkan Minoru di sana yang gak bakal bisa di-revive. Randa harus berjalan, udah mulai jalan zonanya, udah sakit juga. Dan sepertinya Randa gak punya banyak Oh my pilihan, God. harus mati di tangan Ron Esports. Auranes harus di posisi ketiga. Ya, dan Straw Hat di sini udah kehilangan Iya, nyawanya. Tersisa benar Ahmad sekali. bakal coba untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 lawan 3 di mana kita di sini mencoba dicolek, di mana Ahmad masih mencoba nembak-nembak menggunakan Scarbeast Titan dan Silencer-nya. Bakal digiring oleh Momota dan Ron Esports. Berhasil mendapatkan Buya di game pertama. Congratulations for Rodi Sports. 1 game awal berhasil dibuyakan oleh Ron Esports dengan total kill 4 poin. Yap, betul sekali. Langsung di-secure di game pertama dan ini harusnya menjadi kabar baik untuk Ron Esports sendiri karena di game berikutnya mereka kayak tinggal memainkan beberapa hal yang menurut mereka itu perlu untuk menjaga placement poinnya. Ya, benar banget. Dan apa yang gue tangkap dari mereka di sini, mereka menggunakan peluang mereka dengan sabar dan menghasilkan hasil yang sangat amat positif. Mereka nggak mau ikut campur dengan perang orang lain, mereka cuma stand the ground sampai